Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Beliau adalah Khubayb bin Adi bin Malik bin Amir bin Majdah bin Jalis bin Auf bin Kulfah bin Auf bin Amr bin Auf bin Malik bin Al-Aus Al-Ansari Al-Ausi, dari suku Aus, dari kaum Ansar penduduk Madinah. Saya akan bacakan kisah ini dari Sahih Bukhari terlebih dahulu, dari kitab Al-Jihad Was-Sayr, di bab hal yasta'sirur rajulu wa man lam yasta'sir wa man raqa'a raq'atain indal qatl. Apakah seseorang boleh untuk menyerah kepada musuh atau tidak boleh menyerah, dan bab orang yang salat 2 rakaat sebelum dibunuh. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrata rahtin sariyatan aina. Rasulullah sallallahu mengutus 10 orang sebagai ekspedisi militer untuk menjadi mata-mata atau intel. Wa ammara alaihim Asim bin Thabit al-Ansari, dan menunjuk Asim bin Thabit al-Ansari sebagai pemimpin mereka, sebagai pemimpin rombongan. Jad Asim bin Umar, kakek dari Asim bin Umar. Fantalaqu hatta idza kanu bil haj'ah, maka mereka berangkat. Ketika mereka sampai di suatu tempat yang bernama Haj'ah, wa huwa baina Usfan wa Makkah, yaitu antara Usfan dan Makkah, dzukiru li hayyin min Hudzail yuqalu lahum Banu Lihyan. Disebutkan di sana tinggal di satu perkampungan dari suku Hudzail dari Bani Lihyan. Fanafaru lahum qariban min mi'atai rajulin kulluhum ramin, maka mereka bergerak 200 orang tersebut yang dari mereka itu jago panah, ahli dalam memanah. Faqtassu atharahum hatta wajadu ma'kalahum tamran tazawwaduhu minal Madinah faqalu hadza tamru Yathrib faqtassu atharahum. Mereka mencari jejak rombongan yang 10 orang tersebut sampai mereka mendapatkan tempat rombongan tersebut makan, dan didapatinya biji korma. Mereka mengatakan ini biji korma berasal dari daerah Yathrib, yaitu nama lain Madinah. Sebelum disebut dengan nama Madinah, disebut dengan nama Yathrib. Akhirnya mereka terus mencari rombongan tersebut, yang 200 orang ini dari kaum musyrikin. Kemudian falamma ra'ahum Asim wa ashabuhu lajju ila Fadfad. Ketika Asim dan rombongannya itu melihat musuh bergerak menuju mereka, maka mereka naik ke puncak bukit. Wa ahata bihim alqaum, maka musuh yang 200 itu mengepung kaum muslimin yang berjumlah 10 orang. Faqalu lahum anzilu wa a'tuna bi aidikum. Musuh mengatakan, turunlah kalian, hendaklah kalian menyerah, angkat tangan. Amma ya walakumul ahd wal mitsaq wala naqtulu minkum ahada. Kami berjanji tidak akan membunuh seorang pun di antara kalian. Faqala Asim bin Thabit amirus sariyah amma ana fa wallahi la anzilul yawm fi dhimmati kafir Allahumma akhbir anna nabiyyak. Asim bin Thabit sebagai pemimpin rombongan mengatakan, sedangkan saya demi Allah tidak akan turun hari ini, saya tidak akan ditawan oleh orang kafir. Ya Allah, beritahukanlah kepada nabimu tentang keadaan kami ini. Faramauhum bin nubul faqatalu Asiman fi sab'ah. Mereka menyerang dengan anak panah sampai berhasil membunuh Asim dan 6 orang temannya.
7 orang terbunuh. Fanazala ilaihim salasatu rahtin bil ahdi wal mitsaq minhum Khubaibun al-Ansari wa ibnu Dasinnah wa rajulun akhar. Maka 3 orang turun untuk menyerah, yaitu Khubaib bin al-Ansari dan Ibnu Dasinnah dan orang lain yang tidak diketahui namanya. Falamma stamkanu minhum atlaqu awtara qisiyahum fa'awthaquhum. Ketika mereka sudah dipegang, kemudian mereka musuh ini mengambil tali dari busur panah dan mengikat 3 orang tawanan tersebut. Faqala ar-rajulu tsalis hadza awwalul ghadar wallahi la ashabukum inna li fiha ula ila uswah yuridul qatla. Orang yang ketiga tadi yang ditahan marah setelah diikat. Ini adalah pengkhianatan pertama. Saya tidak akan mengikuti mereka. Saya ingin menjadikan mereka yang sudah terbunuh sebagai teladan. Akhirnya dia memberontak dan dibunuh pula oleh musuh, sehingga 8 orang yang dibunuh. Fantalaqu bi Khubaibin wa ibni Dasinnah hatta ba'uhuma bi Makkah ba'da waq'ati Badr. Maka mereka musuh membawa Khubaib dan Ibnu Dasinnah dan mereka menjual keduanya di Mekah. Kejadian ini terjadi setelah perang Badar. Fabta'a Khubaiban Banul Harith bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf wa kana Khubaibun huwa qatala al-Harith bin Amir yauma Badrin. Khubaib dibeli oleh anak-anak Al-Harith bin Amir bin Naufal bin Abdu Manaf, dan Khubaib ini waktu di perang Badar telah berhasil membunuh Al-Harith ayah mereka. Maka anak-anak mereka lah yang membeli Khubaib. Falabitha Khubaibun indahum asira. Maka Khubaib menjadi tawanan mereka beberapa lamanya. Fa akhbarani Ubaidullah bin Iyad anna bintal Harith akhbarathu annahum hina ijtama'u ista'ara minha Musa yastahiddu biha fa'arathu. Ubaidullah bin Iyad memberitahukan kepadaku bahwasanya anak putri dari Al-Harith yang dibunuh oleh Khubaib memberitahukan kepadanya bahwa ketika mereka sedang berkumpul, maka Khubaib meminjam pisau cukur untuk membersihkan badannya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan di sini ya. Mungkin membersihkan artinya menipiskan kumisnya ataupun bulu ketiak ataupun bagian lainnya dari tubuhnya yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'arathu, maka anak perempuan dari Al-Harith ini meminjamkannya. Fa'akhadha ibnan li wa ana ghafilatun hina atahu. Saya punya anak kecil, saya waktu itu sedang lalai, kurang perhatian. Tiba-tiba anak saya yang kecil ini mendatangi Khubaib. Faqalat fawajadtuhu mujlisahu ala fakhidhihi wal Musa biyadihi. Maka saya lihat anak saya ini duduk di pangkuan Khubaib. Duduk di pangkuan Khubaib, sedangkan pisau cukur masih berada di tangan Khubaib. Meskipun tangannya diborgol gitu ya, tapi masih bisa pegang pisau cukur. Kemudian fafazi'tu faz'atan arafaha Khubaibun fi wajhi. Saya sungguh sangat takut, dan Khubaib melihat rasa takut di wajah saya ini. Faqala atakhshayna an aqtulah. Apakah kamu takut saya membunuh anak kecil ini? Ma kuntu li af'ala dzalik. Saya tidak mungkin akan melakukan hal tersebut.
Wallahi, kata anak perempuan dari anak Al-Harith ini, ibu dari si anak kecil ini, wallahi ma ra'aitu asiran qad khairan min Khubayb. Demi Allah, saya tidak pernah melihat tawanan yang lebih baik dari Khubayb. Wallahi laqad wajadtuhu yawman ya'kulu min qitfi 'inabin fi yadihi wa innahu lamuthaqun fil hadid wa ma bi Makkah min samar. Demi Allah, saya pernah mendapatkan dia di suatu hari makan dari buah anggur. Buah anggur, padahal saat itu di Mekah tidak ada buah-buahan atau buah anggur, satu buah pun tidak ada. Bukan lagi musimnya. Dan dia sedang diikat dengan rantai besi. Tapi bisa makan dengan anggur. Padahal di Mekah tidak ada buah anggur pada saat itu. Wa kanat taqulu, perempuan tersebut mengatakan, innahu la rizqun minallah razaqahu Khubayban. Ini adalah rizki dari Allah yang Allah berikan kepada Khubayb. Falamma kharaju minal haram liyaqtuluhu min fil hilli, ketika mereka keluar dari tanah haram untuk membunuh Khubayb di tanah halal, qala lahum Khubaybun zaruni arka'u rak'atain fatarakuhu faraka'a rak'atain. Maka Khubayb berkata kepada orang-orang musyrik, biarkanlah saya untuk salat 2 rakaat. Mereka membolehkannya, maka Khubayb salat 2 rakaat. Tsumma qala, kemudian berkata, laula an tadhunnu annama bi jaza'un latawaltuha. Kalau bukan karena aku khawatir kalian menyangka aku takut mati, niscaya aku akan panjangkan salat tadi. Allahumma ahsihim adada. Kemudian Khubayb mendoakan agar Allah menimpakan keburukan kepada orang-orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Kemudian Khubayb juga bersyair, walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi syiqqin kana lillahi masra'i wa dzalika fi dzatil ilah wa in yasha yubarikun ala awsali shilwin mumazza'i. Yang maknanya, aku tidak peduli aku ini dibunuh, yang penting aku meninggal dunia dalam keadaan sebagai muslim. Dan niscaya Allah akan memberkahi saya meskipun tubuh saya dicincang-cincang, meskipun tubuh saya disayat-sayat, tetapi saya tetap berada di jalan Allah. Faqatalahu Ibnul Harith, maka anak dari Al-Harith membunuh Khubayb. Fakana Khubaybun huwa sanna rak'atain likulli imri'in muslimin qutila sabra. Maka Khubayb orang yang pertama kali mempelopori untuk sholat 2 rakaat sebelum dibunuh apabila dia sudah tidak berdaya. Artinya bukan orang yang meninggal dibunuh dalam peperangan, tapi orang yang dibunuh dalam keadaan ditawan. Fastajaballahu li Asim bin Thabit yauma usib. Allah mengabulkan doanya Asim bin Thabit ketika dia mendapatkan musibah. Fa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu khabarahum wa ma usibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabatnya apa yang menimpa 10 orang tersebut. Wa ba'atha nasun min kuffari Quraisy ila Asim hina huddithu annahu qutil liyu'tau bi syai'in minhu yu'raf. Maka orang-orang dari musyrikin, orang-orang kafir Quraisy mengutus beberapa orang untuk melihat tubuh Asim, karena mereka diberitahukan bahwa Asim telah mati dibunuh. Maka mereka ingin mengambil bagian dari jasad yang sudah meninggal tadi untuk dibawa ke Mekah.
Wa kana qad qatala rajulan min udhamaihim yauma badrin. Asim ini di waktu perang Badar pernah membunuh tokoh-tokoh orang musyrik Mekah di perang Badar. Fabu'itha ala Asim mithlu dhullah minad dabr. Maka Allah mengirim lebah jantan yang melindungi tubuh Asim agar tidak bisa dipegang oleh orang-orang musyrik. Fahamathu min rasulihim. Maka lebah-lebah tadi menjaga tubuh Asim untuk tidak bisa dipegang atau dibawa oleh orang musyrik yang ingin mengambil bagian badan dari Asim. Falam yaqdiru ala an yaqta'u min lahmihi syai'a. Maka mereka tidak mampu untuk memotong bagian tubuh dari tubuh Asim. Mereka pulang lagi kembali ke Mekah. Ini kisahnya demikian. Kita akan ambil pelajaran-pelajarannya yang bisa kita petik untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang baik kita contoh, yang buruk kita tinggalkan. Pertama, Rasulullah SAW mengutus 10 orang untuk menjadi intel, untuk pergi ke suatu daerah mengawasi gerak-gerik orang musyrikin Mekah. Tujuannya apa? Tujuan untuk menjaga keamanan, supaya negeri kaum muslimin di Madinah dan sekitarnya aman dari serangan musuh. Intel di zaman Rasulullah SAW adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, yang takut kepada Allah, ahli ibadah, tidak suka berbohong, tidak suka menzalimi orang lain, tidak suka tajassus, dan lain sebagainya. Dalam riwayat lain, dalam kitab Sirah Al-Lu'lu'ul Maknun menyebutkan dalam kitab Al-Maghazi atau kitab Sirah oleh Ibnu Ishaq, ada orang dari suku Al-Qarah dan Adal datang kepada Nabi SAW. Mereka itu dua kabilah dari Al-Hun bin Huzaimah bin Mudrikah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, di tempat kami ada orang-orang Islam, kami butuh guru, tolonglah kirim guru pengajar Al-Quran yang mengajarkan agama supaya kami paham agama. Maka Nabi SAW mengutus 6 orang. Dalam riwayat 6 orang. Ya. Kemudian ya. Jadi ada dua riwayat ya. Ada dalam Sahih Bukhari mengutus untuk jadi mata-mata, tapi dalam riwayat lain disebutkan mengutus sebagai guru. Bisa juga dua-duanya. Artinya mereka juga guru, tapi juga bisa menjadi juga sekaligus sebagai orang yang memata-matai gerak-gerik musyrikin Mekah. Ini menunjukkan tentang pentingnya juga mengajarkan dakwah, menyebarluaskan ilmu ke seluruh penjuru, ke seluruh pelosok daerah-daerah. Butuh berarti juga umat Islam memiliki kader asatid, kader mubaligh yang siap untuk dikirim ke berbagai daerah. Mereka yang orang-orang yang tahan banting, yang sabar, yang ikhlas untuk perjuangan Islam. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menunjuk satu orang, Asim bin Thabit, sebagai pemimpin. Ini merupakan sunnah. Apabila 3 orang atau lebih melakukan safar perjalanan, harus ditunjuk satu orang sebagai pemimpinnya. Yang dipimpin harus taat kepada pemimpin selama bukan maksiat, supaya tidak kacau nantinya kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat dalam hal yang sifatnya teknis, mau pergi kemana dulu, mau ini itu dan lain sebagainya. Pemimpin yang memutuskan. Ini latihan seseorang untuk menjadi pemimpin dan latihan untuk menjadi orang yang dipimpin. Kemudian setelah itu juga pelajaran lainnya lagi, ketika sampai di Had'ah antara Usfan dan Mekah sekitar 128 km dari Mekah, maka Bani Lihyan tadi mendengar ada orang atau melihat kurma, biji kurma. Ini pasti kurma dari Madinah, orang Islam.
Langsung mereka berpikirannya ini merupakan keuntungan. Kalau kami bisa menawan dan menjual ke Mekah, kita dapat uang banyak. Makanya mereka mengatakan kami berjanji tidak akan membunuh seorang pun di antara kalian. Benar. Tapi nanti dijual. Kalau dijual, orang Mekah dendam. Karena banyak keluarganya yang dibunuh oleh kaum muslimin waktu perang Badar dan perang Uhud. Kejadian ini di tahun keempat Hijriah. Perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga. Berarti Bani Lihyan ini, orang musyrik ini, pikirannya materialistis. Bagaimana yang penting aku dapat uang, kami dapat uang, meskipun orang yang kami tadi tangkap tadi, kemudian kami jual, dibunuh, terserah. Dan bahkan mereka pun akhirnya membunuh juga kan, sampai 8 orang karena tidak mau menyerah tadi. Ini satu bentuk sifat orang-orang yang zalim, orang-orang yang materialistis, yang tidak takut kepada Allah, yang menghalalkan segala cara. Jangan kita contoh. Kalau kita harus lihat dulu, dapat keuntungan boleh, tapi halal atau tidak, berkah atau tidak. Tidak menghalalkan segala cara. Lalu pelajaran lagi yang bisa kita petik, Asim bin Thabit ketika disuruh menyerah mengatakan, demi Allah saya tidak akan menyerah. Tapi dia tidak mengatakan jangan kalian ada seorang pun yang menyerah, tidak. Hanya mengatakan saya tidak akan menyerah. Tapi ucapan tersebut diikuti oleh anak buahnya untuk tidak mau menyerah di awal mula. Tapi ketika 7 orang sudah dibunuh, 3 orang itu akhirnya menyerah. Ini juga satu tipe kepemimpinan yang baik, yang melihat juga keadaan orang yang dipimpin. Jangan memberatkan anak buah, jangan memberatkan anak, jangan memberatkan istri, jangan memberatkan karyawan, jangan memberatkan pasukan dan lain sebagainya. Kalau dia sebagai seorang pemimpin, lihat keadaan mereka. Jangan bebankan lebih berat dari apa yang mereka mampu. Lalu hal yang lain yang bisa kita petik pelajaran, tidak ada seorang pun dari sahabat yang diserang tadi, dikepung atau bahkan ditawan yang menyalahkan Rasulullah SAW. Tidak ada. Tidak mengatakan ini gara-gara Rasulullah mengutus saya jadi begini dan lain sebagainya. Tidak ada. Mereka yakin bahwa ini adalah takdir Allah, musibah. Ini pelajaran bagi kita, jangan mudah menyalahkan siapapun ketika kita mendapatkan musibah atau orang lain mendapatkan musibah. Sebagian orang ketika keluarganya periksa ke dokter, ke rumah sakit, kemudian meninggal dunia, padahal dokter sudah maksimal untuk mengobati, menyembuhkan, maka mereka komplain, mereka marah, meminta dokter bertanggung jawab atas kematian saudara, keluarga, dan seterusnya, misalkan. Dan lain sebagainya dari kejadian-kejadian yang lain. Jangan mudah kita menyalahkan, tetapi kita yang ada adalah sudah terjadi musibah, tinggal memikirkan bagaimana solusinya, bagaimana mengatasinya, bagaimana ke depannya. Sambil mengevaluasi boleh kalau ada yang keliru, ada yang salah, tapi bukan untuk menyalahkan seseorang. Pelajaran lainnya lagi yang bisa kita petik, ya, Khubayb ditawan di dalam rumah. Mengapa orang musyrikin itu tidak langsung membunuh? Sebagian ahli sejarah mengatakan itu terjadi di bulan-bulan haram. Orang musyrikin mengagungkan bulan-bulan haram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Masih mereka mempercayai, meyakini pelajaran atau agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dalam banyak hal mereka sudah menyelisihi, berbuat syirik, minum khamar, berzina, main judi misalnya ya, menindas yang lemah, berbuat zalim dan seterusnya, riba. Mereka tidak mengikuti yang benar. Tapi masih ada sisa-sisa ajaran yang mereka agungkan tadi.
Ketika membunuh Khubayb pun membunuhnya di tanah halal, bukan di tanah suci dalam kota Mekah, tapi mereka bawa ke Tan'im, sudah di luar batas tanah haram. Ini sebagai kehati-hatian dari mereka, walaupun mereka berbuat dosa, berbuat zalim, membunuh Khubayb, gitu ya. Maka kita sebagai orang yang muslim terus harus mengagungkan syiar-syiar Allah. Ketika berangkat ke tanah suci Mekah, Madinah, jangan melakukan hal-hal yang diharamkan, jangan melakukan maksiat. Ketika kita sedang berada di masjid, mengagungkan masjid, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik di masjid, misalnya. Contoh yang terkadang mungkin, misalnya merokok, misalnya ya, minta maaf, kadang di masjid dan lain sebagainya, yang asapnya mengganggu jamaah yang lain. Ini juga bentuk-bentuk bagaimana kita berupaya untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal lainnya lagi yang kita bisa petik, bagaimana Khubayb dekat sama anak kecil yang balita saja sangat cinta kepada Khubayb, gitu ya. Karena hatinya rahim, penyayang. Orang muslim pun harus punya hati yang penyayang. Orang muslim itu orang yang lembut dan diperlakukan dengan lembut. Al-mu'min ya'laf wa yu'laf, wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan orang yang tidak lembut dan tidak diperlakukan dengan lembut. Lalu Khubayb juga orang yang rahim, tidak mau menyakiti anak kecil, tidak mau menakut-nakuti anak kecil. Padahal bisa pada saat anak itu berada di pangkuannya, dia bisa membunuh anak tadi sebagai balasan atas kezaliman orang musyrikin, atau minimal menakut-nakuti orang tuanya dan keluarganya supaya membebaskan dia. Kalau enggak, saya bunuh anak ini, jadikan tameng, gitu ya. Tapi ini juga tidak dilakukan. Nanti si anak itu akan menderita, takut, trauma. Jadi dia berikan lagi kepada ibunya, luar biasa. Jadi tentu orang muslim yang benar tidak akan melakukan tindakan-tindakan pengerusakan yang dapat menimbulkan korban dari anak kecil, orang tua, orang tidak bersalah, gitu, dan lain sebagainya. Kemudian perempuan tadi mengatakan, demi Allah, saya lihat Khubayb makan anggur, padahal saat itu tidak ada anggur atau buah anggur di Mekah. Ini merupakan apa namanya? Karomah Allah yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa, yang Allah berikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan karomah ini, yaitu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sifatnya adalah mereka beriman dan bertakwa. Surat Yunus ayat 62 sampai 64. Mereka beriman dan bertakwa. Itu yang mendapatkan diantaranya karomah. Karomah tidak bisa dipelajari dengan teori-teori tertentu, bacaan-bacaan tertentu, nanti dapat karomah ini dan itu, tidak. Tapi datangnya seketika pada saat dibutuhkan. Allah beri sesuatu yang di luar akal, tapi itu terjadi, keajaiban-keajaiban. Dan ciri orang yang mendapatkan karomah juga, dia tidak suka mengumbar-ngumbar, menceritakan kejadian yang keajaiban yang menimpanya untuk sebagai riya, sebagai ujub, supaya orang lain menghormati dia, menghargai dia, misalnya. Tidak. Jadi beda dengan para dukun yang melakukan sesuatu yang terlihat oleh kita keajaiban, tapi mereka tidak bertakwa kepada Allah. Maka itu indikasinya bisa kita bedakan, mana yang karomah Allah, mana yang merupakan suatu perbuatan dari setan. Kemudian pelajaran lainnya juga yang bisa kita petik, Khubayb ini istiqomah orangnya, takut kepada Allah. Keistiqomahan dia, akhlak dia yang baik, itu akan membuahkan orang lain pun mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara orang yang mendapatkan hidayah Allah, ibu anak kecil itu di kemudian hari masuk Islam. Yang punya anak tadi, anaknya Al-Harith sendiri. Anak yang membunuh Khubayb yang disebut Uqbah bin Harith, itu juga di kemudian hari masuk Islam.
Malah dia mengatakan, pada saat itu saya masih kecil, tetapi saya diberi pedang oleh seorang dewasa, suruh pegang, dan dia yang memegang tangan saya untuk membunuh Khubayb. Jadi diajari oleh orang tua, orang dewasa, untuk anaknya ini membalas dendam ayahnya yang mati dibunuh. Tapi dia melihat Khubayb ketika ditawan di rumah ini sebagai orang yang baik. Si perempuan tadi takut ketika bayi itu di pangkuan Khubayb, karena yang ada di otaknya bahwa Khubayb itu penjahat, Khubayb itu teroris, Khubayb itu radikal, dan lain sebagainya. Itu yang ada di otaknya karena sudah dipengaruhi oleh media opini yang ada. Tapi ternyata setelah melihat langsung tidak sesuai dengan apa yang diberitakan, maka itu punya pengaruh yang di kemudian hari akhirnya dia mendapatkan hidayah dan masuk Islam, bertaubat atas dosa-dosanya di masa lalu. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita petik, bahwa banyak orang musyrikin Mekah itu dendam kepada kaum muslimin, dendam luar biasa. Ada seorang perempuan, 2 anaknya dibunuh oleh Asim bin Thabit. Maka dia bersumpah, barang siapa yang bisa membawa kepala Asim bin Thabit, aku akan beri 100 ekor unta. Dan dia bersumpah, demi Allah saya mau minum khamr, mau minum arak dari batang kepala, batok kepalanya dari Asim bin Thabit. Makanya orang-orang cari itu mana jenazahnya Asim bin Thabit untuk diambil kepalanya. Tapi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lebah-lebah banyak mengerumuni tubuhnya. Mereka takut. Ketika mereka menunggu supaya lebah itu kabur, turun hujan. Mereka kabur, kemudian jenazah Asim bin Thabit diselamatkan kemudian di tempat lain yang orang tidak ada tahu di mana. Rasulullah SAW pun mengutus Zubair bin Awam radhiyallahu anhu dan salah satu temannya untuk mencari jenazah-jenazah kaum muslimin supaya dikuburkan, termasuk Khubayb. Setelah dibunuh, datang ke Tanim dan berhasil menyelamatkan Khubayb dan dikuburkan di tempat yang tidak ada seorang pun yang tahu. Ini satu kejadian nyata gitu ya. Kemudian Khubayb sebelum dibunuh minta waktu untuk sholat terlebih dahulu 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwa orang yang menjaga sholat, orang yang memperhatikan sholat, itu dia adalah orang yang memuliakan Islam, orang yang mengagungkan Islam. Orang yang menyia-nyiakan sholat, meremehkan sholat, berarti dia juga meremehkan Islam dan bisa menghancurkan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang yang khusyuk, tumakninah ketika salat, sehingga salat tadi bisa benar-benar mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita punya masalah apapun, perbanyak salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Nanti akan dapatkan ketenangan, kita berdoa, baca Quran, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kalau kita punya masalah, kemudian yang ada malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang ada ingin bunuh diri, yang ada adalah frustasi, stres dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran lain ya dari kisah Khubayb. Khubayb waktu disiksa oleh musyrikin Mekah, ditonton oleh banyak orang, kaum musyrikin mengatakan, wahai Khubayb, kalau posisi kamu digantikan oleh Muhammad, kamu setuju tidak? Mereka berpikir barangkali Khubayb nanti mau menyalahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena mengutus dia sehingga akhirnya ditawan, disiksa gitu ya. Tapi sama sekali dia mengatakan, demi Allah saya tidak rela saya tidur enak-enakan di rumah kemudian Rasulullah SAW kena tusuk duri saja, saya tidak rela. Luar biasa, menunjukkan cintanya tidak berkurang kepada Rasulullah SAW, bahkan sangat kuat cintanya kepada Rasulullah SAW. Begitulah seharusnya kita semua sebagai muslim dan muslimah mencintai Rasulullah SAW dengan sekuat-kuatnya, yaitu dengan mempelajari sirah hidup beliau, dengan mengikuti perintah beliau, meninggalkan apa yang beliau larang, tidak memperolok-olok ajaran Islam, mencintai sunnahnya.
sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah jadikan kita semua sebagai orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi sebenarnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik ya dari kisah Khubayb ini. Mungkin silahkan baca kembali dari hadis di Sahih Bukhari, kemudian kita merenungkan lagi apa yang bisa kita dapatkan. Contoh saja ya, tadi disebutkan ada orang yang ketiga yang ditawan, yang tidak dikenal namanya siapa, kemudian memberontak, kemudian dibunuh juga gitu ya. Para ulama ketika menyebutkan siapa 10 orang, berhasil menyebutkan 7 saja yang disebutkan namanya. Marsad bin Abi Marsad, Abdullah bin Tariq, kemudian Asim bin Thabit, Khubayb, Zaid ibn Dathinnah. Hanya 7 orang. Ada 3 orang tidak diketahui namanya siapa. Pelajaran yang bisa kita petik dalam hidup ini, ada orang-orang yang tidak dikenal di bumi tetapi dikenal di langit. Dan ada juga orang-orang yang dikenal di bumi tetapi tidak dikenal di langit. Kita berusaha agar menjadi orang-orang yang dikenal di bumi, dikenal di langit. Baik di buminya dikenal, tidak dikenal, tidak penting. Tetapi bagaimana supaya dikenal di langit, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat juga mengenal. Itu yang paling penting bagi kita. Bukan masalah dikenal di bumi, itu sama sekali bukan suatu hal yang penting. Bahkan terkadang bisa mencelakakan. Ketenaran, popularitas bisa menjerumuskan seseorang ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum dan bisa meneladani kebaikan-kebaikan mereka, dan semoga kita juga bisa menghindarkan dari sifat-sifat buruk yang dimiliki orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, orang-orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dan menjadikan kita mendapatkan hidayah dan menjadikan kita sebagai penyebab orang-orang lain mendapatkan hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.